Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh peserta pelatihan pemeliharaan alat medis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk sharing ilmu meskipun tanpa bertatap muka. Perkenalkan, saya Ulfa Mutaujana sebagai bagian dari fasilitas dan keselamatan sebagai pelaksana utility akan menyampaikan materi mengenai pemeliharaan peralatan medis. Pada kesempatan kali ini, dikarenakan keterbatasan waktu, saya hanya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pemeliharaan alat medis yang ada di Rumah Sakit Al-Huda. Alat tersebut diantaranya mengenai pemeliharaan alat ECG, pemeliharaan tensimeter, CT scan, ventilator, CPAP, elektrosurgery, ultrasonografi, defibrilator, infant warmer, bedside monitor, lampu operasi, serta materi penjelasan mengenai infeksi pemeliharaan peralatan medis dan tata cara pembersihan dan desinfektan alat medis, terutama pada pasien monitor dan ventilator. Baik, kita langsung ke materi yang pertama mengenai infeksi dan pemeliharaan peralatan medis. Prinsip pengelolaan alat medis didasarkan pada 4 poin utama, dimulai sejak awal atau rencana awal pengadaan hingga pemusnahan alat yang tidak bisa digunakan. Prinsip pengelolaan pertama, pembelian alat secara benar tidak terlepas dari pengadaan awal alat tersebut. Pengadaan peralatan medis dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan user atau pelayanan serta kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan biaya yang cukup tinggi dan spesifikasi yang terlalu rendah bisa mengakibatkan pelayanan tidak bisa berjalan secara optimal. Oleh karena itu, di awal pengadaan diperlukan adanya informasi data dan analisis parameter spesifikasi mengenai informasi biaya alkes, tarif, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu technical assessment atau demo alat dilakukan ketika distributor akan menjelaskan spesifik alat kepada user sebelum dilakukan pembelian. Alat-alat tersebut harus disesuaikan dengan standar nasional maupun internasional. Untuk instalasi merupakan proses pemasangan peralatan medis ke tempatnya. Instalasi mutlak harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mendukung penggunaan peralatan medis agar dapat digunakan secara efisien. Selanjutnya adanya commissioning, yaitu atau penerimaan alat medis melalui proses penerimaan secara fisik dan administratif, uji coba dan uji fungsi untuk memastikan bahwa peralatan tersebut sesuai dengan spesifikasi dan kontrak. Peralatan medis dapat berfungsi dengan baik apabila, yang pertama, dalam melakukan penggunaan alat, disesuaikan dengan prosedur operasional atau SOP yang berlaku. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi beban kerja peralatan. Yang ketiga, dilengkapi dengan infrastruktur pendukung atau ketersediaan sumber listrik dan prasarana lainnya. Dan yang keempat, SDM atau operator yang terlatih dengan cara mengikuti training yang sebelumnya sudah dilakukan ketika alat pertama kali akan digunakan. Pengoperasian dengan benar diharapkan dapat memperpanjang umur atau usia peralatan dan mengurangi tingkat kerusakan serta memperkecil biaya operasional. Selama alat medis yang digunakan, perlunya adanya program pemeliharaan yang efektif. Pemeliharaan tersebut meliputi perencanaan pemeliharaan preventif dan korektif, termasuk waktu kapan alat tersebut harus dilakukan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi peralatan medis. Tahapan-tahapan tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis yang digunakan untuk nantinya sebagai evaluasi. Terus selanjutnya yaitu dilakukan pemusnahan alat medis secara benar sesuai dengan aturan pemerintah dan peraturan rumah sakit melalui tahapan penghapusan alat. Pemeliharaan itu sendiri adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal. Berikut merupakan tujuan pemeliharaan peralatan kesehatan, antara lain terlaksananya pemeliharaan peralatan medis sesuai persyaratan mutu, tercapainya kondisi peralatan medis yang selalu dalam kondisi layak pakai dan dapat difungsikan dengan baik,
usia pakai peralatan medis kesehatan lebih panjang, dan terselenggaranya kegiatan peralatan medis yang bermutu. Pemeliharaan alat medis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Inspection Preventive Maintenance atau IPM dan pemeliharaan korektif. IPM kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Inspection dan Preventive Maintenance. Inspeksi merupakan kegiatan terjadwal untuk memastikan peralatan berfungsi dan aman digunakan, mencakup pemeriksaan kinerja dan kondisi alat. Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk memperpanjang umur peralatan dan mencegah kegagalan, yaitu dengan dilakukannya kalibrasi, penggantian bagian atau spare part, pelumasan, pembersihan, dan lain sebagainya. Corrective maintenance merupakan kegiatan perbaikan terhadap peralatan dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan sesuai dengan kondisi awal. Semua kegiatan inspeksi dan pemeliharaan preventif bertujuan untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan mencegah kerusakan alat. Dan semua kegiatan corrective maintenance bertujuan untuk mengembalikan atau memperbaiki fungsi alat sesuai dengan penggunaannya. Inspeksi dan testing adalah kegiatan pemantauan fungsi yang dilakukan baik oleh user maupun teknisi. Inspeksi yang dilakukan oleh user antara lain memeriksa keberadaan alat, memeriksa kelengkapan alat, mengetahui kondisi alat apakah masih bisa dipakai atau tidak. Jenis inspeksi yang mungkin dilakukan oleh pengguna adalah dengan melakukan pemeriksaan sebelum digunakan atau pemeriksaan harian. Contoh, jika memungkinkan, pengecekan harian dilakukan pada pemeriksaan harian uji fungsi ECG, pengujian harian defibrilator, atau pemeriksa kalibrasi peralatan laboratorium. Ketika pada saat kegiatan terdapat masalah pada peralatan, perbaikan peralatan tersebut dapat dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan. Berikut merupakan contoh lembar uji fungsi ruangan yang perlu diisi oleh user atau ruangan. Inspeksi oleh teknisi dilakukan dengan memeriksa seluruh fungsi dan kondisi alat di setiap satuan kerja dengan membawa lembar kerja dan memberikan label yang tertempel di bodi alat. Yang pertama, dengan melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya SPO alat. Yang kedua, memeriksa ada atau tidaknya kartu pemeliharaan. Yang ketiga, memeriksa ada atau tidaknya label kalibrasi. Yang keempat, menghidupkan sesuai dengan prosedur testing dan memeriksa fungsi alat. Yang kelima, memeriksa kebersihan alat. Berikut merupakan contoh form pemeriksaan alat medis yang dilakukan oleh teknisi. Pemeliharaan preventif dilakukan oleh teknisi rumah sakit atau teknisi outsourcing, dalam hal ini vendor, di setiap satuan kerja sesuai dengan jadwal dengan membawa lembar kerja dan memberikan kartu pemeliharaan alat yang ditempel di alat medis tersebut. Frekuensi pemeliharaan didasarkan pada masing-masing kategori fungsi, resiko fisik, dan kebutuhan pemeliharaan. Sehingga untuk frekuensi pemeliharaan alat satu dengan alat yang lainnya akan berbeda. Corrective maintenance dilakukan oleh teknisi atau teknisi outsourcing, dalam hal ini vendor, di setiap satuan kerja sesuai dengan jadwal atau perbaikan darurat dengan membawa lembar kerja dan memberikan label yang digantung di unit alat. Baik, kita masuk ke materi pemeliharaan alat medis yang pertama, yaitu pemeliharaan alat ECG. Materi-materi pemeliharaan ini saya peroleh dari beberapa distributor alat-alat medis. Pemeliharaan ECG dilakukan dengan membersihkan unit dari debu dan noda yang ada dengan menggunakan kain lap lembut yang dibasahi air kemudian dikeringkan di suhu ruangan. Membersihkan elektroda dari sisa jeli atau pasta yang masih melekat. Membersihkan kabel ECG dengan kain yang telah dibasahi air, kemudian diusapkan mulai pada bagian kabel dekat konektor hingga ke ujung elektroda. Selanjutnya, terakhir simpan di tempat kering dan sejuk.
Untuk penyimpanan kabel, pastikan dalam kondisi tanpa tekukan, atau ketika kabel disimpan dapat digulung seperti pada gambar. Salah satu aplikasi penyimpanan kabel di ruangan setelah pemakaian yaitu dengan cara digantung di tiang infus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama penggunaan alat yaitu dengan memeriksa keadaan elektroda dan kencangkan bila perlu sebelum penggunaan. Setiap kali menggunakan alat, selalu perhatikan kondisi baterai yang terlihat pada indikator baterai. Jika kondisi baterai lemah, segera lakukan pengisian ulang. Materi yang ketiga tentang pemeliharaan tensimeter. Pembersihan tensimeter aneroid yaitu dengan membersihkan atau mengusap bagian manset dan selang dengan kain lap yang telah dibasahi air atau cairan pembersih. Ganti segera jika ada kebocoran pada manset maupun selang. Yang kedua, membersihkan atau usap bagian regulator dan bola tensi dengan kain lap yang telah dibasahi air atau cairan pembersih. Dan yang ketiga, simpan di tempat kering dan sejuk. Dalam penggunaan tensimeter perlu diperhatikan yaitu dengan menghindari suhu dan kelembapan yang tinggi baik pada saat penggunaan atau penyimpanan. Hal ini berlaku untuk semua jenis tensimeter. Suhu dan kelembapan yang tinggi dapat mempercepat kerusakan pada alat. Yang kedua, dengan menghindari kontak dengan zat kimia. Yang ketiga, menghindari dari benda-benda tajam yang dapat merusak alat. Dan yang keempat, jangan sampai air masuk pada selang manset karena akan menimbulkan kerusakan pada unit tensimeter itu sendiri. Dan yang terakhir, memeriksa katup pengunci udara dengan memutarnya apakah ada kebocoran atau tidak sebelum penggunaan. Sebelum dilakukan pemeliharaan tensimeter digital, perlu dilakukan pelepasan manset dari unit tensimeter. Pembersihan dengan cara mengusap bagian permukaan tensi dengan kain lap yang telah dibasahi air atau cairan pembersih untuk membersihkan debu dan noda. Membersihkan manset dan selang dengan cara mengusap bagian tersebut dengan kain lap yang telah dibasahi air atau cairan pembersih dan biarkan unit kering di ruangan bersirkulasi udara. Ketika penggunaan, gantilah baterai jika sudah mulai memberikan hasil tidak akurat. Lepas baterai pada tensi digital jika sudah tidak ingin dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jika menggunakan charger, segera lakukan pengisian daya apabila kondisi baterai di bawah 50%. Jauhkan dari cairan yang bisa membuat korosi karena akan merusak mesin tensimeter. Jangan dipaksa mengeluarkan udara di dalam manset dan biarkan udara keluar dengan sendirinya atau dengan melepas konektor pada ujung selang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada pompa unit. Hindarkan LCD pada tensimeter digital dari benturan keras. Materi yang keempat tentang pemeliharaan CT scan. Anjuran dalam penggunaan CT scan yaitu memperhatikan suhu dan kelembapan ruangan, memperhatikan kestabilan listrik pada panel, memastikan UVS berfungsi dengan baik, melakukan tube warming up setiap pagi, melakukan air calibration seminggu sekali, dan memperhatikan bunyi pada cooling fan. Larangan dalam penggunaan CT scan yaitu jangan mematikan alat secara langsung atau harus sesuai dengan standar prosedur operasional, dan jangan mematikan AC dalam kondisi apapun. Jangan makan dan minum di dalam ruangan karena bisa mengundang hama. Dilarang memindahkan posisi dan konfigurasi alat tanpa seizin dari pihak teknisi. Dan jangan memasang flash atau perangkat lain ke port USB host komputer CT scan. Pemeliharaan CT scan yang pertama itu warm up. Prosedur warm up dilakukan apabila unit CT scan tidak digunakan lebih dari beberapa jam dari scan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh ada orang di dalam ruangan dan pintu dalam keadaan tertutup. Yang kedua, prosedur air calibration dilakukan ketika full atau partial bila ada image artifact karena perubahan suhu dan lain-lain, dan tidak boleh ada objek lain pada layar komputer CT scan. Kemudian yang keempat, slip ring secara berkala permukaan kontak harus dibersihkan.
Kebersihan permukaan strip ring sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional alat CT scan. Berikut plot gambar strip ringnya. Salah satu komponen penting untuk operasional alat CT scan adalah cooling fan, yang berfungsi untuk menyalurkan panas dari dalam gantry keluar ruangan. Sehingga kinerja cooling fan harus selalu diperhatikan, terutama jika cooling fan sudah mengeluarkan bunyi tidak sewajarnya. Kebersihan cooling fan harus dijaga. Untuk pemeliharaan nomor 4 dan 5 dilakukan oleh teknisi rumah sakit maupun dengan MOU atau pemeliharaan dari teknisi vendor. Selanjutnya tentang pemeliharaan ventilator. Pemeliharaan ventilator yaitu dengan mengganti filter dan sensor O2. Pembersihan flow sensor dilakukan dengan merendam sekitar 10 hingga 30 menit dalam 70% etanol atau 30% isopropanol lalu dibilas dengan air steril. Untuk pembersihan breathing circuit dilakukan hosting 134 derajat atau autoclave selama 10 menit atau dilakukan perendaman dalam disinfektan lalu dibilas dengan air steril. Breathing circuit yang dilakukan hosting atau di autoclave yaitu breathing circuit dengan ketentuan reusable. Inspirasi valve jika bisa dilepas dapat disterilkan. Mikrofilter jika sudah hitam harus dilakukan penggantian. Selain hal-hal teknis tersebut, perlu diperhatikan suhu ruangan tidak boleh lebih dari 30 derajat. Pemeliharaan ventilator transport prinsipnya sama seperti dengan pemeliharaan ventilator. Pemeliharaan dibagi menjadi 3, yang pertama pemeliharaan harian dan mingguan, dengan cara membersihkan badan unit dan aksesoris dari debu atau noda yang ada. Mengkalibrasi sirkuit tes untuk mengecek kebocoran atau leak test, breathing circuit atau flow sensor dan oksigen. Memeriksa kondisi O2 sensor dan bakteria vektor apakah perlu penggantian. Pemeliharaan mingguan dilakukan dengan mengganti selang dari ventilator, membuang cairan dari water trap. Pemeliharaan bulanan dilakukan dengan melakukan pembersihan expiratory port dan expirasi valve, melakukan penggantian filter blower setiap 2 bulan. Kalibrasi ventilator dilakukan setiap tahun untuk memastikan layak atau tidaknya alat tersebut. Penggantian oksigen sensor dilakukan setiap 12 bulan sekali karena lifetime dari oksigen sensor sendiri setiap 1 tahun atau maksimal 2 tahun, tergantung pemakaian alat tersebut. Rekomendasi penggunaan flow sensor disposable karena flow sensor reusable jika terjadi kesalahan sterilisasi akan sering terjadi gangguan pada alat. Dan sejauh ini untuk flow sensor tidak bisa untuk disterilkan di autoclave. Pemeliharaan selanjutnya yaitu pemeliharaan CPAP. Setelah pemakaian CPAP, pastikan humidifier base dalam kondisi mati atau off dan lepas semua selang gas atau high pressure hose. Cek kondisi kabel dan selang secara rutin. Jangan menarik atau meregangkan selang pernafasan. Membersihkan mixer dan humidifier base dengan kain lembab, serta hindarkan alat dari debu dan kotoran yang berlebihan. Hati-hati pada saat melepas heater wire adapter dan temperatur probe, karena jika kurang hati-hati kabelnya mudah terputus. Cek kabel listrik apakah ada yang kendur, serta cek selang oksigen dan selang kompresor dari kebocoran. Aksesoris CPAP yang disarankan penggunaan secara disposable atau single use seperti selang expirasi-inspirasi, infant bonnet atau Heger, nasal tubing, dan nasal prong. Apabila aksesoris tersebut dipakai ulang atau reuse dapat mempengaruhi efektivitas kerja alat. Misalnya dapat mengakibatkan kondensasi berlebihan dan timbul alarm. Setiap alat medis setelah dilakukan perbaikan wajib dilakukan kalibrasi internal. Untuk proses kalibrasi internal disesuaikan dengan unit atau alat masing-masing. Idealnya, oksigen sel dilakukan penggantian 1 tahun, tergantung kondisi ketika alat masih bisa berfungsi dan tidak ada alarm O2 sel masih bisa digunakan. Perlunya dilakukan performa test sebelum pemakaian. Jika hasil output tidak sesuai, hal-hal yang bisa menyebabkan hasil tidak sesuai salah satunya yaitu oksigen sentral rumah sakit yang lembab sehingga dapat menyebabkan solenoid kemasukan air. Penggantian sensor CO2 jika terjadi kegagalan gas sensor anestesi. Materi selanjutnya tentang pemeliharaan dan rekomendasi safety practice electrosurgery.
Petunjuk keselamatan dalam penggunaan elektrosurgery atau Cauter yaitu dengan memilih pasien plate yang kompatibel dengan generatornya dan memeriksa apakah pasien plate dalam kondisi utuh dengan konduktif gel masih ada dan lembab serta tanggal kadaluarsanya yang masih jauh. Jika menggunakan plate jenis silikon rubber, perlu dilakukan pemeriksaan kabel dan konektornya apakah masih dalam kondisi bagus atau tidak. Untuk memilih area pemasangan pada pasien PET, sebaiknya penempatan dilakukan pada kulit yang bersih dan kering. Dilakukan penempatan di daerah yang luas dengan massa otot yang bagus, dekat dengan area operasi, dan daerah yang cembung. Hindari pemasangan pasien PET pada bagian atau daerah yang ada protesa atau implan, daerah bertulang, daerah bekas luka, dan daerah berambut. Petunjuk persiapan pemasangan pasien PET diikuti dengan mengikuti petunjuk pemakaian untuk memotong, membersihkan, atau mengeringkan area. Lindungi pasien PET dari masuknya cairan dan jangan gunakan cairan yang mudah terbakar. Pemeliharaan Cauter dilakukan dengan membersihkan kanul Cauter dan plate setelah pemakaian dengan mengusap menggunakan cairan pembersih alat dan bilas dengan air bersih. Selanjutnya, membersihkan unit dari noda dilakukan setiap 1 bulan sekali menggunakan kain lembut yang telah dibasahi dengan air. Servis setiap 3 bulan yang dilakukan oleh teknisi dengan mengecek kondisi mesin termokauter serta arde dan kanul kauternya. Servis 1 tahun dilakukan dengan kalibrasi unit untuk mengetahui layak atau tidaknya unit tersebut. Selanjutnya, mengenai pemeliharaan alat medis ultrasonografi. Pemeliharaan USG dilakukan untuk memastikan alat selalu dalam kondisi siap pakai. Untuk menjamin kelancaran pemberian pelayanan, terpeliharanya alat dengan baik sehingga menjamin akurasi hasil, serta mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian pelayanan USG. Peralatan yang digunakan disesuaikan dengan pemeliharaan apa yang akan dilakukan pada saat itu. Pemeliharaan dilakukan per periode. Yang pertama, pemeliharaan harian dilakukan oleh user dengan melakukan pembersihan gel pada probe setelah dilakukan pemeriksaan, warming up atau pemanasan alat sebelum pemakaian selama 30 menit. Pemeliharaan mingguan dilakukan dengan melakukan pembersihan filter udara unit. Pembersihan bulanan dilakukan dengan membersihkan user interface atau cover unit dari debu, serta pembersihan trackball. Pemeliharaan tahunan dilakukan oleh teknisi dengan cara melakukan pengecekan kabel, pembersihan board, tes kebocoran arus, serta pengecekan ground. Prosedur pemeliharaan alat defibrilator. Pemeliharaan defibrilator harian dilakukan dengan memastikan bahwa unit defibrilator dalam keadaan bersih, tidak mengalami kerusakan fisik maupun terdapat tumpahan cairan. Memastikan bahwa aksesoris defib dalam keadaan siap fungsi, lengkap, dan tidak dalam kondisi kadaluarsa. Memastikan bahwa baterai defib dalam kondisi fisik yang baik dan terisi penuh. Alat perlu dilakukan pembuangan energi sebesar 30 Joule dan dilakukan pemeriksaan kesiapan fungsi unit defib setiap hari dan pastikan bahwa unit lulus self-test dan siap dipakai. Untuk pengecekan kondisi defibrilator periode bulanan dapat dilakukan dengan mengecek dan membersihkan seluruh bagian alat, mengecek dan memeriksa kondisi elektroda, mengecek fungsi tombol atau switch. Jika ada kerusakan, lakukan pelaporan kepada teknisi, mengecek baterai, lampu indikator, mengecek fungsi tombol charge dan discharge, dan melakukan uji kinerja alat periode 6 bulan sekali. Prosedur pembersihan unit dan aksesoris defib dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih yang bersifat non-kaustik atau tidak bersifat asam, seperti larutan air dan sabun atau larutan pembersih yang mengandung klorin. Pembersihan unit defib, pedals, dan kabelnya dengan cara dilap dengan kain lembab yang telah dibasahi dengan cairan pembersih yang telah disetujui oleh rumah sakit. Komponen bagian printer sebaiknya tidak dibersihkan dengan kain lembab, sebaiknya dengan kain yang halus saja atau kain kering. Jangan merendam unit defib maupun aksesoris sebagian atau sepenuhnya dalam cairan. Jangan mensterilkan unit defib dan jangan menggosok menggunakan bahan abrasif yang mengkikis, terutama pada layar tampilan. Selalu bersihkan permukaan logam pedal setiap kali penggunaan alat, karena gel defib yang mengeras dapat mengganggu pembacaan EKG pasien melalui pedals.
mempengaruhi pengiriman energi debit, serta mengurangi keamanan pengoperasian. Selain logamnya, permukaan pedal juga harus dijaga. Pemeliharaan infant warmer. Pemeliharaan dilakukan dengan memeriksa dan membersihkan bagian-bagian alat. Pemeliharaan tersebut dilakukan oleh user, memeriksa kondisi lampu elemen pemanas, dan dilakukan penggantian bila diperlukan. Pengecekan suhu ruangan infant warmer dengan termometer untuk memastikan apakah suhu pada tampilan alat sesuai. Memeriksa fungsi indikator alarm dan timer, memeriksa konektor suhu, kabel konektor lain, dan kabel power, serta pemeriksaan oleh teknisi yang dilakukan dengan memeriksa grounding pada alat untuk mencegah terjadinya arus bocor. Pemeliharaan bedside monitor atau pasien monitor. Pembersihan alat, matikan alat terlebih dahulu. Pembersihan permukaan alat dari debu dan noda dilakukan dengan kain yang telah dibasahi dengan air. Jangan merendam mesin atau probe ke dalam cairan atau deterjen. Gulung atau gantung kabel-kabel aksesoris dengan baik setelah pemakaian. Untuk kabel sensor, bersihkan dengan kain basah dengan cara menarik dari atas ke bawah perlahan. Untuk pengisian ulang baterai, jangan melebihi 8 jam. Yang selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan lampu operasi. Standar ruangan di mana lampu operasi berada, suhu sekitar 15 hingga 30 derajat, kelembapan nisbi 30% sampai 60% dan tidak ada kondensasi, serta tekanan atmosfer yang direkomendasikan. Pembersihan dilakukan setiap hari atau antara setiap pemakaian. Exterior light dan wall control perlu dilap menggunakan cairan pembersih yang berbahan kimia ringan. Pembersihan komponen karet dan plastik seperti handle plastik dengan larutan sabun dan kemudian dibasuh dengan air bersih dan dikeringkan dengan kain kering yang lembut dan bebas dari serabut benang. Pemeriksaan ini dilakukan pada semua perangkat keras yang terpasang, contohnya sekrup dan baut. Sekrup dan baut perlu diperiksa kekencangannya. Perangkat keras yang hilang harus segera digantikan. Merotasikan rakitan radial arm ke sekitar steering mount untuk memastikan pengoperasian yang benar dan kemampuan arm untuk tetap berada di dalam posisi apapun selama seluruh rentang gerakan. Materi selanjutnya yaitu tentang tata cara pembersihan dan desinfektan alat medis, terutama pasien monitor dan ventilator. Materi ini diberikan untuk menambah pengetahuan terkait penggunaan dan pengamanan alat medis, terutama dalam hal pembersihan dan desinfektan, baik sebelum maupun setelah digunakan oleh pasien COVID selama masa pandemi. Sebelum dilakukan pembersihan dan desinfektan alat, petugas perlu menggunakan APD, terutama ketika memasuki ruangan isolasi COVID. Beberapa APD yang diperlukan antara lain seperti masker bedah, penutup sepatu, sarung tangan, hazmat, pelindung kepala, masker N95, kacamata Google atau face shield, dan gown. Namun, APD-APD tersebut perlu dikonsultasikan dengan PPI rumah sakit sebelum melakukan pemeliharaan alat di tempat. Dan penggunaan APD dikembalikan lagi pada peraturan di rumah sakit dan disesuaikan dengan ruangan tempat alat tersebut digunakan. Pada pasien monitor, prosedur pembersihan dan desinfektan dibagi menjadi dua, yaitu permukaan dan spare part-nya. Pada ventilator, pembersihan dan desinfektan permukaan dilakukan sebagai pengendalian infeksi sebelum penggunaan ventilator dan pengendalian infeksi setelah penggunaan ventilator. Materi kali ini akan disampaikan berupa video. Prosedur pembersihan dan desinfektan untuk alat selain pasien monitor dan ventilator prinsipnya hampir sama, dengan melakukan pembersihan mulai dari unit cover dan aksesoris. Berikut ini video dan sekaligus sebagai penutup materi pelatihan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan di unit masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan tata cara pembersihan dan desinfeksi pasien monitor Mindray. Video ini hanya sekedar panduan. Untuk detail peraturan silakan mengacu pada peraturan dan pengawasan infeksius dari rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, cek juga instruksi penggunaan alat, modul, dan aksesoris. Untuk video ini, tata cara ini kami menggunakan unit IPM 12. Tata cara pembersihan dan desinfeksi IPM 12 terdiri dari 4 langkah. 1. Membersihkan cover pasien monitor. 2. Membersihkan layar monitor. 3. Mendesinfektan cover pasien monitor. 4. Mendesinfektan layar monitor. Monitor Mindray dapat dibersihkan dengan menggunakan air atau etanol 70%. Catatan, jika tidak ada noda yang terdapat di unit, modul, atau aksesoris, proses desinfektan bisa langsung dilaksanakan. Berikut adalah tata cara pembersihan pasien monitor IPM 12. Matikan monitor. Lepas power cord dan kabel-kabel lainnya. Pindahkan semua aksesoris. Bersihkan bagian luar monitor, gunakan kain lap kecil yang telah dibasahi air sabun ke semua bagian. Hati-hati ketika menghilangkan debu dan noda. Catatan, jangan menyemprotkan secara langsung ke dalam atau ke atas permukaan pasien monitor. Ketika membersihkan pasien monitor, hindari bagian permukaan yang terbuat dari metal dan lubang konektor interface. Jangan menggunakan kain lap yang terlalu basah ketika membersihkan lubang konektor untuk aksesoris. Setelah membasuh permukaan, keringkan permukaan pasien monitor dengan kain kering. Dilarang mengeringkan pasien monitor dengan menggunakan pemanas. Membersihkan layar monitor. Basuh layar dengan kain kering yang lembut dan sebelumnya telah dibasahi dengan air sabun untuk membersihkan debu, noda, dan minyak. Catatan, 1. Keringkan dengan udara setelah dibersihkan. 2. Jangan mengeringkan layar menggunakan pemanas. Demikian keseluruhan langkah-langkah untuk membersihkan pasien monitor IPM 12. Tata cara desinfektan akan dijelaskan sebagai berikut. Catatan khusus, 1. Unit, modul, dan aksesoris sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu jika ada noda. 2. Cairan desinfektan yang tidak direkomendasikan akan mengakibatkan kerusakan permanen di bagian cover dan komponen. Diwajibkan menggunakan cairan desinfektan yang telah direkomendasikan untuk membersihkan dan mendesinfektan. Cairan desinfektan yang direkomendasikan dapat dicek informasi berikut. Untuk informasi lebih rinci, bisa dilihat di tata cara penggunaan pasien monitor. Tata cara desinfektan IPM 12 akan dijelaskan sebagai berikut. Matikan monitor. Lepas power cord dan kabel-kabel lainnya. Pindahkan semua aksesoris. Desinfektan bagian luar unit. Gunakan kain yang lembut yang telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan seluruh permukaan unit. Catatan, 1. Jangan menyemprotkan secara langsung ke dalam atau ke atas permukaan pasien monitor. 2. Ketika membersihkan pasien monitor, hindari bagian permukaan yang terbuat dari metal dan lubang konektor interface untuk menghindari korosi. Jangan menggunakan kain basah untuk membersihkan konektor aksesoris. Desinfektan layar monitor. Gunakan kain lembut yang sudah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk mendesinfektan layar monitor sesuai dengan alur pembersihan yang sudah ditentukan. Catatan, setelah didesinfektan, keringkan layar monitor, jangan mengeringkan layar dengan menggunakan pemanas. Demikian keseluruhan langkah-langkah untuk membersihkan dan mendesinfektan pasien monitor. Salam semuanya. Dalam video ini saya akan menunjukkan tata cara pembersihan dan desinfeksi pasien monitor Mindray. Monitor Mindray dapat dibersihkan dengan menggunakan air atau etanol 70%. Catatan, jika tidak ada noda yang terdapat di unit, modul, atau aksesoris, proses desinfeksi bisa langsung dilaksanakan. Pembersihan aksesoris. Membersihkan aksesoris untuk EKG. Langkah 1, basuh kabel konektor dan kabel elektroda secara berurutan dengan menggunakan kapas atau kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan air atau sabun untuk membersihkan noda dan debu. Langkah 2, setelah dibersihkan letakkan kabel konektor dan kabel elektroda di tempat yang kering untuk mengeringkannya.
Catatan, jangan mencelupkan konektor kabel ke dalam air atau cairan desinfektan. Jangan membasahi pin di konektor kabel. Jangan membersihkan atau mendesinfeksi bagian metal dari produk ini karena akan mengakibatkan korosi atau mempengaruhi fungsi produk ini. Membersihkan aksesoris untuk NIBP. Langkah 1. Membersihkan selang NIBP. Gunakan kapas atau kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan air sabun untuk membersihkan selang secara berurutan. Langkah 2. Membersihkan manset. Untuk manset dengan kantung udara seri CM12 dan CM17 dan tanpa kantung udara seri CM13. Untuk membersihkan seri CM12 dan CM17, 1. Keluarkan kantung udara dengan hati-hati. 2. Bersihkan selang kantung udara dengan menggunakan kapas atau kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan air atau sabun. 3. Gunakan kapas atau kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan air sabun untuk membersihkan manset. 4. Masukkan kembali kantung udara ke dalam manset. Harap dicatat, 1. Cuff tidak bisa dicuci di mesin cuci. 2. Sebelum melaksanakan proses pembersihan atau desinfektan, kantung udara harus dikeluarkan. 3. Ketika proses pembersihan atau desinfektan, jangan sampai ada cairan yang masuk ke dalam selang dan jalan udara yang akan mengakibatkan terjadinya error atau kerusakan di unit. Untuk pembersihan seri CM13, dimulai dengan menutup rapat konektor selang bladder, lalu basuh dengan kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan air atau dengan 70% etanol. Setelah dibersihkan lalu dikeringkan. Tolong dicatat, selalu tutup lubang konektor tubing sebelum pelaksanaan proses pembersihan atau desinfeksi untuk mencegah cairan masuk ke selang atau jalan udara. Ketika proses pembersihan atau desinfektan, jangan sampai ada cairan yang masuk ke selang dan jalan udara yang mengakibatkan terjadinya error dan kerusakan di unit. Membersihkan aksesoris SPO2. Langkah 1. Membersihkan aksesoris dengan kain bersih yang sebelumnya telah dibasahi dengan air atau etanol 70%. Langkah 2. Keringkan sisa air sabun dengan kain bersih. Langkah ketiga, keringkan aksesoris dengan meletakkan di ruang dan sirkulasi udara. Membersihkan aksesoris untuk suhu tubuh. Langkah 1, basuh probe dengan kain bersih yang sebelumnya telah dibasahi dengan air atau dengan 70% etanol. Langkah 2, setelah dibersihkan, keringkan cairan di probe dengan kain bersih. Langkah 3, lalu keringkan kembali dengan meletakkannya di tempat yang kering. Membersihkan aksesoris untuk CO2 side stream. Tolong dicatat, selama sampling dan adapter hanya untuk sekali pakai, setelah dibersihkan atau didesinfeksi, jangan dipakai kembali untuk pasien yang berbeda. 2. Di situasi normal direkomendasikan water trap hanya pemakaian selama 1 bulan, dan dalam situasi epidemi, water trap hanya untuk sekali pakai. Membersihkan kabel IBP. Langkah 1, basuh kabel dengan kapas atau kain lembut yang dibasahi dengan air atau sabun. Langkah 2, setelah dibersihkan, keringkan dengan kain. Langkah 3, keringkan kabel dengan meletakkannya di tempat yang kering. Catatan, 1. Jangan mencelupkan konektor kabel ke dalam air atau cairan desinfektan. 2. Jangan membasahi pin konektor kabel. 3. Jangan membersihkan atau mendesinfektan bagian metal dari produk ini karena akan mengakibatkan korosi atau mempengaruhi fungsi produk ini. Transducer IBP adalah barang sekali pakai. Itu adalah keseluruhan tata cara proses pembersihan. Tata cara desinfektan akan ditampilkan berikutnya. Catatan penting, 1 unit modul aksesoris dan sebaiknya dibersihkan sebelum dahulu jika ada noda. 2. Cairan desinfektan yang tidak direkomendasikan akan mengakibatkan kerusakan permanen di bagian cover dan komponen. Diwajibkan menggunakan cairan desinfektan yang telah direkomendasikan untuk membersihkan dan mendesinfeksi. Cairan desinfektan yang direkomendasikan dapat dicek informasi berikut.
Untuk informasi yang lebih rinci, bisa dilihat di tata cara penggunaan pasien monitor. Untuk mendesinfeksi aksesoris EKG, NIBP, SpO2, temperature, CO2, dan IBP, kami telah menyusun daftar cairan desinfektan yang dapat digunakan. Mendesinfeksi aksesoris EKG. Kami akan menyusun daftar cairan desinfektan yang dapat digunakan untuk aksesoris EKG. Catatan: 1. Jangan mencelupkan konektor kabel ke dalam air atau cairan desinfektan. 2. Jangan membasahi pin di konektor kabel. 3. Jangan membersihkan atau mendesinfeksi bagian metal dari produk ini karena akan mengakibatkan korosi atau mempengaruhi fungsi produk ini. 4. Melakukan desinfeksi terlalu kering akan merusak kabel. Sebaiknya untuk proses desinfeksi disesuaikan dengan peraturan rumah sakit. 5. Disarankan hanya untuk menggunakan cairan pembersih dan desinfektan sesuai dengan spesifikasi di manual ini. Langkah-langkah desinfeksi. Langkah 1. Bersihkan kabel sebelum melaksanakan desinfeksi. Langkah 2. Gunakan kain yang lembut dengan telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan kabel. Langkah 3. Letakkan kabel di tempat yang kering untuk mengeringkannya. Mendesinfeksi aksesoris NIBP. Kami telah menyusun daftar cairan desinfektan yang dapat digunakan untuk aksesoris NIBP. Tata cara desinfeksi aksesoris NIBP. 1. Desinfeksi selang NIBP. 2. Desinfeksi manset. Untuk manset dengan kantung udara seri CM12 dan CM17 dan tanpa kantung udara seri CM13. Untuk desinfeksi seri CM12 dan CM17, langkah 1, keluarkan kantung udara. Langkah 3, gunakan kain yang lembut yang telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan manset. Langkah 4, merendam. Untuk seri ini, kaf dapat direndam dan didesinfeksi dengan cairan 2% glutaraldehyde. Setelah selesai desinfeksi, lalu keringkan. Langkah 5, masukkan kantung udara ke dalam manset. Catatan: 1. Kaf tidak bisa dicuci di mesin cuci. 2. Sebelum melaksanakan proses pembersihan atau desinfektan, kantung udara harus dikeluarkan. 3. Ketika proses pembersihan atau desinfektan, jangan sampai ada cairan yang masuk ke selang dan jalan udara yang akan mengakibatkan terjadinya error dan kerusakan di unit. Desinfeksi seri CM13. Dimulai dengan menutup rapat konektor selang bladder, lalu basuh dengan sehelai kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan cairan desinfektan. Setelah dibersihkan, lalu keringkan. Catatan: selalu tutup lubang konektor tubing sebelum pelaksanaan proses pembersihan atau desinfeksi untuk mencegah cairan masuk ke selang atau jalan udara. Ketika proses pembersihan atau desinfektan, jangan sampai ada cairan yang masuk ke selang dan jalan udara yang mengakibatkan terjadinya error dan kerusakan di unit. Desinfeksi kabel SpO2. Kami telah menyusun daftar cairan desinfektan yang dapat digunakan untuk aksesoris SpO2. Harap dicatat. Langkah 1. Untuk sensor SpO2 disposable, setelah didesinfeksi, jangan gunakan kembali sensor tersebut untuk pasien lainnya. Langkah 2, untuk kabel SpO2 dapat didesinfeksi dengan menggunakan sehelai kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan cairan desinfektan. 3, melakukan desinfeksi terlalu sering akan merusak sensor. Sebaiknya, untuk proses desinfeksi sensor disesuaikan dengan peraturan rumah sakit. 4. Disarankan untuk menggunakan cairan pembersih dan desinfektan sesuai dengan spesifikasi dari kami. Ikuti tata cara penggunaan untuk membersihkan dan mendesinfeksi sesuai dengan petunjuk penggunaan.
Jika tidak, maka kemungkinan akan mengganggu fungsi dan waktu pemakaian produk. Untuk sensor penjepit jari dan telinga di antara lain seri 512F, 512FLL, 512FLH, 512H. Langkah 1, gunakan sehelai kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan lid dan sensor. Langkah 2, letakkan lid dan sensor di tempat yang kering untuk mengeringkannya. Untuk sensor SPO2 jari yang lunak antara lain seri 512E, 512G, 512B, 518BLL, 518BLH, 513A, 551B, 512K, 512KM. Langkah 1, gunakan sehelai kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan lid dan sensor atau rendam sensor dalam cairan desinfektan. Langkah 2, ambil sensor dan keringkan dengan kain, lalu tempatkan sensor di ruangan dengan sirkulasi udara. Aksesoris temperatur, desinfeksi probe. Kami telah menyusun daftar cairan desinfektan yang dapat digunakan untuk aksesoris temperature. Catatan 1. Jangan mencelupkan probe ke dalam air atau cairan desinfektan. 2. Jangan membasahi pin di konektor kabel. 3. Jangan membersihkan atau mendesinfeksi bagian metal dari produk ini karena akan mengakibatkan korosi atau mempengaruhi fungsi produk ini. 4. Melakukan desinfeksi terlalu sering akan merusak probe. Sebaiknya untuk proses desinfeksi disesuaikan dengan peraturan rumah sakit. 5. Disarankan untuk menggunakan cairan pembersih dan desinfektan sesuai dengan spesifikasi dari kami. Ikuti tata cara penggunaan untuk pembersihan dan desinfeksi sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jika tidak, maka kemungkinan akan mengganggu fungsi dan waktu pemakaian produk. Langkah 1. Gunakan sehelai kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan probe. Langkah 2. Keringkan probe dengan meletakkannya di tempat kering. Desinfeksi aksesoris CO2. Tolong dicatat. 1. Setelah sampling dan adapter hanya untuk sekali pakai. Setelah dibersihkan atau didesinfeksi, jangan dipakai kembali untuk pasien yang berbeda. 2. Di situasi normal, direkomendasikan water trap hanya pemakaian selama 1 bulan, dan dalam situasi epidemi, water trap hanya untuk sekali pakai. Langkah 1 untuk aksesoris microsteam CO2 adalah hanya untuk sekali pakai. Setelah dibersihkan atau didesinfeksi, jangan gunakan kembali sensor tersebut untuk pasien lainnya. Desinfeksi kabel IBP. Kami telah menyusun daftar cairan desinfektan yang dapat digunakan untuk aksesoris IBP. 1. IBP transducer hanya untuk sekali pakai, tidak dianjurkan untuk pemakaian kembali setelah didesinfeksi. 2. Jangan mencelupkan konektor kabel ke dalam air atau cairan desinfektan. 3. Jangan membasahi di konektor kabel. 4. Jangan membersihkan atau mendesinfeksi bagian metal dari produk ini karena akan mengakibatkan korosi atau mempengaruhi fungsi produk ini. 5. Melakukan desinfeksi terlalu sering akan merusak probe. Sebaiknya untuk proses desinfeksi disesuaikan dengan peraturan rumah sakit. 6. Disarankan untuk menggunakan cairan pembersih dan desinfektan sesuai dengan spesifikasi dari kami. Ikuti tata cara penggunaan untuk membersihkan dan mendesinfeksi sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jika tidak, maka kemungkinan akan mengganggu fungsi atau waktu pemakaian dari produk ini. Desinfeksi langkah-langkah. Langkah 1, gunakan sehelai kain lembut yang sebelumnya telah dibasahi dengan cairan desinfektan untuk membersihkan probe. Langkah 2, keringkan probe dengan meletakkannya di tempat yang kering. Demikian keseluruhan langkah-langkah untuk membersihkan dan mendesinfeksi pasien monitor Mindray. Salam semuanya. Dalam video ini saya akan menunjukkan tata cara pembersihan dan desinfeksi ventilator Mindray SV300. Video ini hanya sekedar panduan. Untuk detail peraturan, silakan mengacu kepada peraturan dan pengawasan infeksius dari rumah sakit. Dan untuk lengkapnya, silahkan melihatnya di manual pengoperasian ventilator SV300. Tata cara pembersihan dan desinfeksi SV300 dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. 1.
Pengendalian infeksi sebelum penggunaan ventilator SV300. 2. Pengendalian infeksi sesudah penggunaan ventilator SV300. Pengendalian infeksi sebelum penggunaan ventilator SV300 terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama, pemasangan chamber humidifier. Langkah kedua, penyambungan selang-selang. Pasang chamber humidifier seperti yang ditunjukkan dan isi chamber dengan air destilasi. Catatan, ketinggian isi air dalam chamber jangan sampai melebihi batas ketinggian maksimum. Sambungkan selang sesuai dengan gambar. Catatan 1. Pasang selang humidifier chamber ke bagian inspirasi ventilator. 2. Pasang disposable filter bakteri. Biasanya, pemasangan disposable bakteri filter tidak diperlukan, hanya jika unit digunakan untuk pasien dengan COVID-19 atau penyakit infeksius lainnya, maka dianjurkan untuk menggunakan disposable filter bakteri di port inspirasi. Pengendalian infeksi untuk ventilator setelah penggunaan terbagi dari 1. Cairan deterjen dan desinfektan yang direkomendasikan oleh Mindray. 2. Pembersihan dan desinfektan cover dan aksesoris unit. 3. Pembersihan dan desinfektan inspirasi dan ekspirasi valve. 4. Pembersihan dan desinfektan barang habis pakai. 5. Pembersihan dan desinfektan chamber humidifier. 6. Pemasangan komponen setelah dibersihkan dan didesinfektan. Berikut kami memberikan daftar cairan pembersihan dan tata cara desinfektan yang tepat. Tata cara pembersihan dan desinfektan untuk cover dan aksesoris unit. Tata caranya adalah: langkah pertama, basuh cover dan knob encoder menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Langkah 2, basuh layar menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Langkah 3, basuh troli menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Langkah 4, basuh ventilator support arm menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Langkah 5, basuh selang-selang suplai gas menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Langkah 6, basuh kabel power menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Langkah 7, basuh tes elang menggunakan kain lap dengan air sabun atau air bersih. Desinfektan. Langkah pertama, basuh cover SV300 termasuk knob encoder menggunakan kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan. Langkah 2, basuh layar menggunakan kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan. Langkah 3, basuh troli menggunakan kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan. Langkah 4, basuh support arm menggunakan kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan.
Langkah 5, basuh selang-selang gas supply kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan. Langkah 6, basuh power cord menggunakan kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan. Langkah 7, basuh Tesla menggunakan kain lap yang sudah direndam dengan cairan desinfektan. Catatan, jika ventilator digunakan oleh pasien COVID-19, maka direkomendasikan untuk membasuh dan mendesinfektan ventilator menggunakan kain yang direndam cairan etanol 75%. 1. Lepas expiration dan inspiration valve. Lepas expiration dan expiration valve dengan cara memutarkan berlawanan jarum jam. 2. Lepas barang habis pakai. Lepas filter kipas anti debu, filter udara masuk, lepas HEPA filter sesuai tayangan video. Catatan, HEPA filter tidak dibersihkan jika diperlukan. Silakan diganti yang baru. 3. Tata cara pembersihan inspiration valve dan expiration valve. Filter kipas, filter udara masuk adalah dengan merendam inspiration valve, expiration valve filter kipas, filter udara masuk di air sabun dengan temperatur air 40 derajat selama 3 menit. Lalu bilas komponen tersebut dengan air bersih lalu keringkan. Empat, desinfektan. Rendam inspiration valve dan expiration valve. Filter kipas. Filter udara masuk adalah dengan cairan desinfektan tingkat sedang atau tingkat tinggi. Disarankan untuk merendamnya selama lebih dari 30 menit. Lalu bilas komponen tersebut dengan air bersih lalu keringkan di udara. Membersihkan dan mendesinfektan breathing circuit. Untuk pasien dengan COVID-19 atau penyakit menular lainnya, disarankan menggunakan breathing circuit disposable. Setelah breathing circuit digunakan, disarankan untuk memusnahkannya sesuai dengan peraturan rumah sakit. Pembersihan dan desinfektan chamber humidifier. Silakan untuk melaksanakan tata cara pembersihan dan desinfektan sesuai dengan tata cara yang disarankan oleh perusahaan pembuat. Setelah proses pembersihan dan desinfektan, pasang kembali komponen dan laksanakan sistem cek untuk memastikan komponen tersebut dapat berfungsi dengan benar. 1. Pasang inspiration dan expiration valve. 2. Pasang HEPA filter. 3. Pasang saringan debu untuk udara masuk dan saringan debu untuk kipas. Demikian keseluruhan langkah-langkah untuk membersihkan dan mendesinfektan pasien monitor. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi kami di hotline Customer Service Mindray sebagai